investasi dalam aktiva tetap. Yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dimana kekayaan tersebut didapatkan dalam bentuk siap pakai atau telah dibangun terlebih dahulu. Sifatnya permanen dan dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka waktu yang relatif panjang serta memiliki nilai cukup material. Setiap perusahaan pasti memiliki aktiva tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Namun jenis aktiva tetap yang dimiliki mungkin satu sama lainnya dapat berbeda. Seperti perusahaan jasa, aktiva tetapnya tentu berbeda dengan aktiva tetap perusahaan perkebunan, perkapalan, perminyakan, perdagangan, dan lain-lain. Namun yang jelas, masing-masing mempunyai aktiva tetap. Adapun karakteristik dari aktiva tetap diantaranya adalah memiliki wujud fisik, memiliki nilai material, harga dari aset cukup signifikan seperti harga tanah, harga mesin, harga bangunan, dan lain sebagainya. Memiliki periode manfaat dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Kemudian dapat memberikan banyak manfaat di masa yang akan datang. Karakteristik lainnya adalah aset dapat digunakan secara efektif dalam aktivitas normal perusahaan atau tidak untuk dijual kembali seperti halnya produk persediaan dan investasi. Secara khusus, investasi melibatkan pengeluaran kas yang besar dan mengikat perusahaan pada tindakan tertentu pada periode yang relatif lama. Jadi, dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap, seperti halnya dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar, juga mengalami proses perputaran. Secara konsep, sebenarnya tidak ada perbedaannya antara investasi dalam aktiva lancar dengan investasi dalam aktiva tetap. Perusahaan mengadakan investasi dalam inventory atau persediaan, piutang, dan lain-lainnya adalah dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan dalam aktiva tersebut. Demikian pula halnya apabila perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap. Harapannya juga bahwa investasi yang ditanamkan sama dengan aktiva lancar, yaitu perusahaan akan memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam aktiva itu. Tetapi perputaran dana yang tertanam dalam aktiva tetap dan aktiva lancar itu berbeda. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya terletak dalam soal waktu dan cara perputaran dana yang tertanam di dalam. Investasi dalam aktiva lancar diharapkan dapat kembali dalam hitungan waktu yang dekat seperti mingguan, bulanan, atau tahunan. Maksimal adalah 1 tahun. Sebaliknya, investasi dalam mesin, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya, dana yang tertanam di dalamnya akan diterima kembali keseluruhannya oleh perusahaan dalam waktu beberapa tahun, dan kembalinya itu secara berangsur-angsur melalui depresiasi atau penyusutan. Perputaran dana dalam aktiva lancar dapat dijelaskan dalam alur berikut seperti ini. Perputaran dana dalam aktiva lancar dapat kembali secara cepat, baik itu yang seperti saya jelaskan tadi dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu atau dalam hitungan bulan, dan maksimal dalam hitungan 1 tahun. Sementara untuk perputaran dana dalam aktiva tetap itu akan dapat kembali secara bertahap atau memakan waktu yang cukup lama. Jumlah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap tidak sama jumlahnya selama periode investasi atau selama umur penggunaan aktiva tetap tersebut.
Jumlah dana yang terikat dalam aktiva tetap akan berangsur-angsur berkurang sesuai dengan metode depresiasi yang digunakan. Apabila digunakan straight line method atau metode garis lurus, maka persentase tetap dari harga beli perjalanan dari dana yang tertanam dalam aktiva tetap secara individual dapat digambarkan sebagai berikut. Perputaran dana dalam aktiva tetap secara individual. Ilustrasi dari gambar tersebut, dimisalkan apabila ada bangunan dibeli dengan harga perolehan 100 juta rupiah dengan umur penggunaan selama 10 tahun, depresiasi menggunakan metode garis lurus atau straight line method dengan persentase tetap dari harga beli sebesar 10% per tahun. Dapat digambarkan seperti berikut. Grafik ini memperlihatkan perjalanan atau perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap dengan harga pembelian 100 juta pada 0 tahun dengan unsur penggunaan selama 10 tahun tanpa nilai residu. Dari grafik tersebut kita dapat melihat bahwa dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap tersebut setiap tahunnya berkurang secara konstan dengan jumlah 10 juta rupiah sebagai depresiasi. Pada permulaan tahun pertama atau pada saat pembelian dana yang tertanam 100 juta rupiah. Kemudian pada akhir tahun pertama tinggal 90 juta rupiah. Akhir tahun kedua tinggal 80 juta rupiah. Demikian seterusnya sampai tahun ke-10 bernilai 0. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap adalah juga dengan harapan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap adalah juga dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan tersebut, seperti halnya pada investasi dalam aktiva lancar. Perbedaannya terletak pada jangka waktu dan cara kembalinya dana yang diinvestasikan dalam kedua golongan aktiva tersebut. Keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun biasa disebut dengan capital budgeting. Batas waktu 1 tahun tersebut tidaklah mutlak. Termasuk dalam golongan pengeluaran dana ini adalah pengeluaran dana untuk pembelian aktiva tetap, yaitu tanah, bangunan, mesin, dan peralatan-peralatan lainnya. Demikian pula untuk pengeluaran dana pada proyek atau bertensi jangka panjang, penelitian dan pengembangan termasuk juga dalam golongan capital budgeting expenditure. Capital budgeting memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan karena dana terikat untuk jangka waktu panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan. Ini akan berpengaruh bagi penyediaan dana untuk keperluan lainnya. Yang kedua, berhubungan dengan harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan forecasting atau peramalan akan dapat mengakibatkan adanya over atau under investment dalam aktiva tetap. Apabila investasi dalam aktiva tetap terlalu besar daripada yang diperlukan, akan memberikan beban bagi perusahaan.
Sebaliknya, kalau jumlah investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil, juga akan mengakibatkan kekurangan peralatan. Ini akan dapat mengakibatkan perusahaan akan kekurangan peralatan dan mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya saingnya, atau kemungkinan lainnya adalah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya. Yang ketiga adalah jumlah dana yang besar. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar ini mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus. Berhubungan dengan itu, maka sebelumnya harus dibuat rencana dengan hati-hati dan teliti. Dan yang keempat adalah kesalahan dapat berakibat berat dan panjang. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan di bidang ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian. Suatu perusahaan melakukan investasi terhadap aktiva tetap dalam beberapa bentuk, seperti penggantian aktiva tetap. Pada umumnya, keputusan mengenai investasi penggantian adalah yang paling sederhana, yaitu misalnya suatu aktiva yang sudah aus, yang harus diganti dengan aktiva baru. Kalau produksi akan tetap dilanjutkan, secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari keputusan mengenai investasi penggantian dapat diperhitungkan dengan lebih mudah. Bentuk investasi yang kedua adalah ekspansi atau perluasan. Yang ketiga adalah diversifikasi produk atau pengembangan produk baru. Yang keempat adalah eksplorasi, dan yang kelima adalah penelitian dan pengembangan. Yang keenam, lain-lain bentuk seperti pengendalian polusi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Termasuk dalam golongan investasi lain-lain ini, usul-usul investasi yang tidak termasuk dalam kelima golongan tersebut di atas. Ya, contohnya ini tadi, investasi pengendalian polusi, pemadam kebakaran, investasi untuk pemasangan alat pemanas, alat pendingin, dan pemasangan sistem musik misalnya. Adapun tahap-tahap dalam penganggaran modal atau capital budgeting adalah: yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Dan yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima adalah dengan menggunakan nilai waktu uang atau time value of money, aliran kas masuk yang diharapkan dapat digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang terakhir adalah nilai sekarang atau present value dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Mengapa ada berbagai cara penilaian usul investasi yang didasarkan pada aliran kas dan bukan didasarkan pada buku? Jawabannya di sini sangat sederhana, yaitu bahwa untuk dapat menghasilkan keuntungan tambahan, kita harus mempunyai kas untuk ditanamkan kembali. Kita mengetahui bahwa keuntungan yang dilaporkan dalam buku belum pasti dalam bentuk kas, sehingga dengan demikian jumlah kas yang ada dalam perusahaan belum tentu sama dengan jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam buku. Setiap usul pengeluaran modal selalu mengandung dua macam aliran kas atau cash flow, yaitu aliran kas keluar neto atau yang
biasa dinamakan dengan net outflow of cash, yaitu yang diperlukan untuk investasi baru. Dan yang kedua adalah aliran kas masuk neto tahunan atau biasa disebut dengan net annual inflow of cash, yaitu sebagai hasil investasi baru tersebut. Sering disebut net cash proceeds. Setelah arus kas investasi atau proyek dapat diperkirakan, langkah berikutnya adalah dengan mengevaluasi untuk menentukan apakah investasi proyek tersebut dapat diterima atau ditolak. Beberapa metode yang dapat digunakan adalah yang pertama, payback period, yang kedua, net present value, yang ketiga, internet rate of return, dan yang keempat adalah profitabilitas indeks. Sebagai dasar perhitungan dalam menganalisis usulan untuk metode accounting rate of return menggunakan keuntungan atau laba setelah pajak atau earning after tax. Sedangkan untuk ketiga metode lainnya menggunakan aliran kas atau cash flow atau proceeds sebagai dasar perhitungannya. Average rate return atau accounting rate of return atau ARR adalah metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba. Atau rate return dapat dihitung dengan keuntungan neto tahunan dibagi dengan nilai investasi awal, atau atas dasar rata-rata investasi, keuntungan neto tahunan dibagi dengan nilai rata-rata investasi. Jika hasil perhitungan ARR lebih besar daripada ARR minimum yang ditetapkan, maka usul investasi dapat diterima. Tetapi apabila ARR-nya lebih kecil dari ARR minimum yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka usulan investasi ini ditolak. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu metode ini tidak memperhitungkan nilai waktu uang, mengabaikan cash flow, dan tidak ada standar dalam analisa ARR. Suatu perusahaan merencanakan untuk membeli sebuah mesin baru yang sebelumnya belum dimiliki, seharga 100 juta rupiah. Taksiran tambahan keuntungan bersih sesudah pajak akibat dibelinya mesin tersebut adalah seperti yang tercantum dalam tabel tersebut. Maka untuk menghitung ARR di dalam tabel ini, maka dirumuskan keuntungan neto tahunannya 30 juta rupiah dibagi dengan 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini diperoleh dari suatu perusahaan yang rencananya akan membeli sebuah mesin baru yang sebelumnya dimiliki seharga 100 juta rupiah. Maka ARR-nya adalah 30%. Sedangkan nilai rata-rata ARR-nya ini adalah investasi awal 30%, sedangkan besarnya ARR atas dasar nilai rata-rata investasi awal adalah 60%. 30 juta dibagi dengan 100 juta dibagi dengan 2 dikali 100%, itu sama dengan 60%. Untuk pengambilan keputusan diterima atau tidaknya, maka investasi yang direncanakan berdasarkan ARR ini adalah dibandingkan dengan target ARR atau minimum ARR yang ditetapkan masing-masing dengan dasar nilai investasi awal dan rata-rata investasi.
Yang kedua adalah net present value. Dalam metode ini kita menggunakan faktor diskonto. Semua pengeluaran dan penerimaan di mana saat pengeluaran serta penerimaannya adalah dalam waktu yang tidak bersamaan. Menggunakan teknik diskon cash flow untuk memperhitungkan nilai waktu uang dari arus kas proyek, atau NPV sama dengan cash flow dibagi 1 tambah R pangkat N, di mana CF adalah cash flow, R adalah biaya modal proyek, N adalah waktu, NPV sama dengan cash flow, cash inflow dikurang cash outflow. Jika NPV-nya sama dengan 0, menunjukkan bahwa arus kas investasi cukup untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan. Jika nilai NPV-nya positif, menunjukkan bahwa arus kas investasi menghasilkan sisa keuntungan yang dapat dinikmati oleh para pemegang saham. Contohnya adalah suatu investasi yang akan mengeluarkan dana sebesar 15 juta rupiah yang berumur 6 tahun dan akan memperoleh penerimaan kas bersih selama 6 tahun. Misalnya tahun pertama penerimaan kasnya 2 juta rupiah, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 6 juta, tahun keempat 8 juta, tahun kelima 4 juta rupiah, dan tahun keenam 1 juta rupiah. Apabila digunakan tingkat diskonto 15%, maka perhitungannya sebagai berikut. Net cash flow-nya 2 juta dikali tingkat diskonto 15%, 0, untuk tahun pertama jika menggunakan tingkat diskonto 15%, maka dikalikan dengan 0,870. Nah, 0,870 ini dari mana? Rumus yang digunakan adalah 1 dibagi 1 tambah I pangkat N, di mana 1 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 sama dengan 0,870. 0,870 dikali dengan 2 juta adalah present net cash flow-nya adalah Rp1.740.000. Untuk tahun kedua, 5 juta dikali 0,756. 0,756 ini dari mana? Dari tingkat diskonto 15%, 1 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2. Jadi ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Total keseluruhannya adalah Rp16.464.000. NPV-nya 16.464.000 dikurangi dengan 15 juta rupiah sama dengan Rp1.464.000. Karena nilai NPV yang diperoleh positif sehingga proyek ini dapat diterima. Selanjutnya adalah payback period. Payback period menunjukkan periode waktu yang telah diperoleh untuk menutup kembali uang yang telah diinvestasikan dengan hasil yang akan diperoleh atau net cash flow dari investasi tersebut. Apabila investasi akan dinilai untuk menggunakan kriteria penilaian payback period, maka sebelumnya ditetapkan lebih dahulu payback period maksimum dan target payback period untuk
pendamping dengan payback period dari investasi yang akan dilaksanakan. Untuk membuat kesimpulan apakah investasi diterima atau ditolak sangat tergantung pada pemilik modal. Umumnya yang diterima adalah payback period yang lebih pendek. Metode ini memiliki keuntungan, mudah dalam perhitungan dan mudah dimengerti. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu mengabaikan arus kas setelah payback period dan mengabaikan nilai waktu uang. Contoh payback period seperti yang ada di slide ini, bahwa ada dua proyek perkiraan cash inflow-nya. Untuk proyek A, tahun pertama 2 juta, tahun kedua 1 juta rupiah, dan tahun ketiga 2 juta rupiah. Untuk perkiraan cash inflow proyek B, tahun pertama 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2 juta. Jika arus cash outflow-nya, jika harus keluar cash outflow-nya investasi tersebut, baik investasi A maupun B masing-masing 2 juta, maka payback periodnya untuk proyek A 1 tahun dan payback period proyek B 1,5 tahun. Menurut metode payback period, maka proyek A lebih baik. Dan yang ketiga adalah profitabilitas indeks. Profitabilitas indeks adalah perbandingan dari present value dan net cash flow dengan present value dari initial outlays. Keuntungan dari profitabilitas indeks ini adalah untuk pengambilan keputusan dari kriteria penilaian profitabilitas indeks adalah apabila PI-nya lebih besar dari 1, maka usulan investasi akan diterima dan dilaksanakan, tetapi apabila PI kurang dari 1, maka sudah investasi itu akan ditolak. Profitabilitas indeks adalah perbandingan dari present value contohnya dari soal sebelumnya, PI dari contoh dari soal NPV, maka PV prosesnya 16.464 dibagi dengan PV outlays-nya 15 juta, maka PI-nya sama dengan 1,0976. Oleh karena PI adalah 1,0976 lebih besar dari 1, maka usulan investasi ini diterima. Dan internal rate of return atau IRR. Internal rate of return adalah tingkat diskonto atau diskon rate yang menjadikan sama antara present value dari penerimaan cash dan present value dari nilai investasi atau diskon rate. Menunjukkan NPV sama dengan 0. IO sama dengan P1 dibagi 1 tambah I pangkat 1 untuk tahun pertama, P2 ditambah P2 dibagi 1 tambah I pangkat 2 untuk tahun kedua, dan seterusnya, di mana IO adalah initial outlays atau nilai investasi mula-mula, PT atau PN adalah net cash flow atau proceed pada tahun tahun awal, dan berikutnya I adalah tingkat diskonto atau tingkat bunga atau tingkat diskon, dan N adalah lama waktu atau periode umur investasi. Contoh seperti yang ada di slide ini sama dengan yang ada di handbook. Maka nilai IRR-nya adalah 18,562. Untuk pengambilan keputusan apakah IRR ini dengan cara dibandingkan dengan minimum rate of return standar,
dan dapat dibandingkan dengan biaya kapital. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, kita akan bahas lewat grup Zoom atau WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.